Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabih ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan berwasilah kepada sifat sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan juga dalam masih kajian hikmah dari salah seorang tokoh tariqah Syadziliyah, kelahiran 648 Hijriah di kota Mesir. Beliau bernama Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari. Kata beliau di antara hikmah salat lagi, bahwa sebanyak apapun kalian salat, kata beliau, sebanyak apapun kalian salat, namun kalian masih gelisah ketika mendapatkan musibah dan masih kikir ketika mendapatkan nikmat Allah, maka pada hakikatnya kalian itu belum mendirikan sholat. Pada hakikatnya kalian belum mendirikan sholat, cuma memperbuat sholat. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Jadi dua faktor penyebab sebanyak apapun ibadah kita masih belum bisa dikatakan mendirikan sholat, kalau masih gelisah ketika mendapatkan musibah dan kikir ketika mendapatkan nikmat Allah. Dua hal ini membuat sebanyak apapun ibadah kita masih belum benar-benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Berbicara tentang gelisah, bahwa gelisah ini adalah salah satu dari sekian banyak penyakit hati yang sering menggorogoti kebanyakan jiwa-jiwa manusia, termasuk penyakit kronis hati yang banyak menggorogoti jiwa-jiwa manusia. Entah itu gelisah karena hal kerezekian, atau pula gelisah karena hal kesehatan, atau pula gelisah karena hal percintaan, atau pula gelisah karena hal pendidikan dan lain sebagainya. Namun terlepas dari hal itu semua, ada akar penyebab sebuah kegelisahan. Di antaranya akar penyebab dari sebuah kegelisahan
ialah itu ketika kita memperbuat dosa. Akar penyebab kegelisahan yang pertama itu adalah karena kita memperbuat dosa. Disadari atau tidak, sebenarnya dosa itulah yang membuat kita hidup gelisah. Disadari atau tidak, bahwa dosa itulah yang selalu membuat hidup kita menjadi resah. Sehingga dikatakan oleh ba'dul hukama, kata mereka, segeralah tinggalkan dosa dan kemaksiatan, karena selamanya hati itu tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Hal senada juga dikatakan oleh Al-Imam Nawawi. Nama beliau Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damiski. Beliau kelahiran di kota Nawa pada tahun 631 Hijriah. Kata Imam Nawawi, kata beliau bahwa dosa itu penyebab segala kegelisahan dan menjauhkan dari segala ketenangan. Jadi selama kita memperbuat dosa, kita selalu dihantui oleh rasa kegelisahan dan dijauhkan daripada rasa ketenangan. Meskipun pada zahirnya kita melihat orang yang berpesta pora, orang yang melakukan kemaksiatan dengan pesta poranya, mereka sepintas itu bergembira, padahal di dalam jiwa mereka itu penuh dengan kegelisahan dan juga perasaan tidak nyaman. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Diperkuat lagi oleh sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa innal khaira tuma'ninatun. Fa innal khaira tuma'ninatun. Wa inna syarra ribatun. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, bahwa Rasulullah pernah berkata, fa innal khaira, sesungguhnya kebaikan itu, kata Rasulullah, tuma'ninatun, membawa kepada ketenangan. Segala kebaikan yang kita lakukan pada hakikatnya itu membawa kepada tuma'ninah atau ketenangan. Wa inna syarra, dan sesungguhnya segala perbuatan jahat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ribatun, akan membawa kepada keraguan-raguan, kebimbangan dan juga ketidaknyamanan, serta membawa pula kepada kegelisahan. Itu segala bentuk kejahatan akan membawa kepada hal-hal demikian. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Yang kedua, akar dari sebuah kegelisahan itu ialah kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Jadi akar penyebab kenapa hidup kita gelisah, yang kedua ialah kurang bersyukur. Kalau kurang bersyukur saja Allah berikan kegelisahan, apalagi kalau tidak bersyukur. Bukan lagi kegelisahan, namun azab yang pedih yang Allah berikan. Allah katakan dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur ku tambah nikmat, namun jika kalian kufur kepada nikmatku, tidak bersyukur kepada nikmatku, sesungguhnya azabku, kata Allah, amat sangat pedih. Ibrahim ayat ke-7. Dan di antara yang kurang kita bersyukur itu kebiasaannya perkara rezeki. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat tegas mengatakan dalam surah Hud di ayat ke-6, kata Allah, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha.
Tidak ada dari binatang melata sekalipun kecuali aku, kata Allah, yang menjamin rezekinya. Surah Hud ayat ke-6. Ini jaminan Allah kepada binatang melata. Apalagi kita selaku manusia. Tentunya jaminan Allah lagi lebih dari sekedar binatang melata. Sadarkah kita sebenarnya manusia ini mendapatkan banyak kemuliaan daripada makhluk-makhluk yang lain? Kita semua di sini, semua makhluk manusia ini pada hakikatnya Allah berikan kelebihan daripada makhluk-makhluk yang lain. Dan banyak Allah berikan kita keutamaan dibanding makhluk-makhluk yang lain. Bahkan dalam surah Al-Isra di ayat 70, di sana kita mendapatkan 4 kemuliaan yang Allah berikan. Pertama apa? Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak manusia. Jadi sehina apapun kita dalam dunia ini, pada hakikatnya mendapatkan kemuliaan dari Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak manusia. Jadi kita ini makhluk yang Allah Ta'ala muliakan. Maka janganlah kita hinakan dengan perbuatan kemaksiatan. Yang kedua, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Kami bawa, kata Allah, manusia itu baik daratan maupun lautan. Ini kelebihan yang kedua, wa hamalnahum fil bahri wal bahr. Dan yang ketiga, wa razaqnahum minat thayyibat. Kami beri rezeki manusia itu daripada hal yang baik-baik. Dan yang terakhir, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami muliakan manusia dari sesuatu yang telah kami ciptakan. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami lebihkan manusia itu dari kebanyakan sesuatu yang telah kami ciptakan. Jadi 4 kemuliaan ini Allah berikan langsung kepada Bani Adam atau seluruh anak manusia. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Yang ketiga, akar dari sebuah kegelisahan itu ialah ketika kita terlalu berharap kepada manusia. Hal ini pernah dikatakan oleh pintunya segala ilmu, yaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sungguh aku ini pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup. Namun, kata Sayyidina Ali, tidak ada kutemukan sesuatu yang lebih pahit daripada berharap sepenuhnya kepada manusia. Lalu yang keempat, akar penyebab dari sebuah kegelisahan itu ialah kita kurang berzikir kepada Allah. Kita kurang berzikir kepada Allah. Ketika kita kurang berzikir kepada Allah, Allah berikan kegelisahan. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tentram, menjadi tenang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi kurang berzikir mengakibatkan kegelisahan dalam hidup kita. Apalagi kalau kita tidak berzikir. Bukan lagi kegelisahan dalam hidup kita, malah membuat hati kita itu mati. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Lalu yang kedua, setelah kegelisahan ini ialah kikir ketika mendapatkan nikmat Allah. Dikata Imam Ibnu Athaillah, yang kedua, bahwa sebanyak apapun ibadah salat yang kalian lakukan, namun masih gelisah ketika mendapatkan musibah dan masih kikir ketika mendapatkan nikmat Allah, maka pada hakikatnya kalian belum mendirikan salat, hanya memperbuat salat. Yang kedua, kikir ketika mendapatkan nikmat Allah. Imamul Ghazali rahimahullah
seorang tokoh sufi yang terkenal kelahiran kota At-Tusi pada tahun 450 Hijriah, yang terkenal dengan kitab Ihya Ulumuddinnya. Imam Ghazali pernah berkomentar tentang sifat kikir. Apa kata Imam Ghazali? Kikir itu, kata beliau, orang yang kikir ialah orang yang tertipu dengan hartanya. Imam Ghazali mengartikan kikir itu, mendefinisikan kikir, mendefinisikan orang yang kikir itu, kata Imam Ghazali, ialah orang-orang yang tertipu dengan hartanya. Dia merasa hartanya yang bisa menyelamatkan dia, dia merasa hartanya yang membuat dia mulia, padahal itu tidaklah. Padahal hal itu malah membuat dia celaka di akhirat nantinya. Kalau dia memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa taala namun tidak mensyukurinya, apalagi kikir terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubur rahimakumullah. Dalam agama kita, kita itu disuruh untuk menjauhi orang-orang yang kikir, yang bakhil. Kenapa? Dikhawatirkan kita itu akan terjangkit virus kikir. Dalam agama kita, kita sebenarnya dilarang berkumpul, bergaul dengan orang-orang yang kikir, dengan orang-orang yang pelit, dengan orang-orang yang bakhil. Kita semua dilarang bergaul dengan mereka. Dikhawatirkan. Kenapa dilarang? Dikhawatirkan kita itu terjangkit atau terkena virus penyakit kikir yang ada di orang tersebut. Dan memang karakter orang-orang kikir ini sering membawa orang juga untuk berbuat kikir. Sampai-sampai Allah nyatakan dalam surah Al-Hadid di ayat 24. Apa kata Allah? Alladzina yabkhalun, orang-orang yang bakhil, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan mereka menyuruh manusia pula untuk bersifat bakhil. Al-ayat. Jadi sifat kikir ini termaktub dalam surah Al-Hadid ayat 24. Apa kata Allah? Orang-orang yang kikir itu wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dia sudah kikir, menyuruh manusia pula untuk bersifat kikir. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Itulah kenapa kita disuruh menghindari mereka, karena mereka di samping pelit, bakhil, mereka nanti akan menyuruh manusia pula untuk bersifat bakhil. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubur rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Imam Tabrani bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Tahukah kalian siapa orang yang paling bakhil? Abkhalun nas, paling bakhil manusia, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ialah man bakhila bisalam, orang yang bakhil, pelit dengan mengucapkan salam. Abkhalun nas, orang yang paling bakhil di antara manusia. Man bakhila bisalam, orang yang bakhil, orang yang pikir, orang yang tidak mau mengucapkan salam. Karena dengan salam saja dia tidak mau, apalagi dengan hartanya. Jadi wajar kata-kata Rasulullah, abkhalun nas, paling bakhil manusia ialah orang yang bakhil dengan mengucapkan salam. Dan perkataan Ibnu Athaillah asalkan dari ini, bahwa yang akan beliau katakan, sebanyak apapun salat kalian, jika masih gelisah ketika mendapatkan musibah dan kikir ketika mendapatkan nikmat Allah, sebenarnya Allah nyatakan pula dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 21. Jadi ini memang sulitnya kita karena dua karakter yang dikatakan Ibnu Athaillah tadi itu karakter alaminya manusia, karakter bawaan jiwanya manusia, yang kita itu disuruh untuk belajar mengubahnya.
Allah nyatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Innal insana khuliqa halu'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal insan khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan suka berkeluh kesah. Wa ija massahu syarru jazu'a wa ija massahul khairu manu'a. Apabila menimpa akan manusia sebuah kejahatan, sebuah ketidaknyamanan, mereka segera berkeluh kesah. Mereka senang berkeluh kesah. Namun ketika menimpa mereka sebuah kebaikan, mereka mendapatkan sebagai kebaikan, manu'a, mereka itu suka mencegah. Jadi inilah karakter manusia, bawaan jiwa manusia yang Allah nyatakan dalam Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Innal insan khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Kalau tertimpa sebuah masalah suka berkeluh kesah. Kalau tertimpa dengan nikmat Allah, mereka itu suka mencegah. Dan inilah tugas utama kita untuk mengubah sifat karakter asli manusia agar kita selamat di dunia maupun di akhirat nantinya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa mu'minina wa mu'minat bi sallallahu alaihi wa bihaqqil Fatihah.